Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok atau vice versa. Ini timeless ya. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Jadi sekarang kita mau reading tentang koneksi kamu sama dia, ya. Kita clarify energi, kita cek energi dia dan kamu di koneksi kalian, ya. Mau kamu koneksi mirror, koneksi spiritual, koneksi twin flame, soulmate, ya koneksi apa aja lah ya buat kalian yang sering terkoneksi. Kita kan mau clarify energi dia dan energi kamu, ya, dia dan kamu. Jadi aku udah shuffle opening cardsnya supaya nggak lama ya. Aku udah shuffle ini. Nah, ini energi dia. Oke. Ya bisa aja ini divine masculine. Terus ini kamu, mungkin kamu divine feminine, tapi bisa vice versa. Bisa kebalik, sesuaikan aja kamu tuh yang mana, energi yang ini kah atau yang ini, ya. Nanti kita clarify lagi pakai ini nih, pakai tarot card, pakai kartu tarot juga ya. Oke, kita cek energi siapa dulu. Nah, karena kepo, kita cek energi dia dulu, ya kan? Kan lebih kepo sama energinya. Nah, ini nih energinya dia. Mungkin ini maskulin ya, atau vice versa. Jadi dia itu dapat kartu be yourself. Ini ada everything's okay. Wih, di sini ada Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio ya, Libra, Gemini, Aquarius, Leo ya, Aries, Sagittarius. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya, say. Zodiak kan nggak patokan kak ya, bisa energi aja. Jadi ini energi dia nih. Aku ngelihat dalam koneksi kalian ya, dia tuh ngerasa kayak aku pengen deh menjadi apa adanya. Dia ngerasa gitu. Aku pengen menjadi diri sendiri. Aku pengen buka topengku. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia pakai topeng kak. Aslinya dia sayang sama kamu, aslinya dia cinta sama kamu. Tapi entah karena apa ya, entah karena siapa, entah karena keadaan, dia harus pakai topeng. Dia harus memanipulasi semuanya. Dia rasa kayak, ya aku tutupi semuanya. Aku nggak mau jujur, aku nggak mau terbuka. Gitu. Jadi dia pakai topeng. Terus dia mikir, ya itulah, aku ngerasa pengen buka topeng aku ini. Pengen menjadi apa adanya. Karena yang aku inginkan kamu. Sebenarnya gitu. Terus di sini dia kayak orang yang udahlah, nggak perlu khawatir ya. Kayaknya aku nggak perlu cemas. Aku kayaknya nggak perlu panik gitu. Semua akan baik-baik aja. Kayaknya aku santai aja, slow gitu. Aku kan udah biasa slow. Aku udah biasa slow, aku udah biasa ego, aku udah biasa gini-gini aja. Ya hidup aku juga kan gini-gini aja, gak terlalu banyak perkembangan. Ya aku gak bahagia juga, emang dari dulu aku emang kayak gitu. Nah, beberapa di sini dia kayak orang yang ya udah terbiasa mungkin hidup toksik. Jadi dia rasa buat apa mengejar kebahagiaan. Kan kebahagiaan dia itu kamu, tapi dia rasa ya aku udah kayak gini dari dulu, memang gini-gini aja akunya. Gitu.
Tapi ya kalau misalnya dia sendiri ya, atau dia menyendiri, atau dia rasa ya aku capek hidup dengan kepalsuan, aku capek hidup dengan topeng, eh ya gitulah. Kalau udah sulit menahan rasa ya, dia jadi kayak orang yang tiba-tiba pengen gitu kehadiran kamu ada gitu. Ini kan kayak orang yang mau diam terus melamun, terus kayak orang yang menghayalkan sesuatu, atau dia menghayalkan kamu ini. Kalau di malam hari ya dia kayak merenung aja gitu, membayangkan andaikan kamu ada. Apalagi kalau dia lihat langit, lihat bintang, bintang, langit, bisakah kau turunkan Yolanda, Rangga buat aku? Nah, tanpa aku harus komunikasi. Ya istilahnya gitu loh, kayak ya kadang kan ketika seseorang seperti ini dia melamunkan kamu, ya apa yang bisa dia lakukan? Dia cuma bisa terjebak kan di dalam lamunannya dia itu, hayalan dia. Dia kayak meminta sesuatu yang sebenarnya apa mungkin gitu, kamu jatuh gitu aja dari langit. Apa mungkin jodoh itu jatuh aja gitu dari langit tanpa kita berusaha? Kan enggak gitu ya. Sama kayak rezeki. Mana bisa uang gitu jatuh doang ke kita. Mana bisa uang jatuh gitu aja ke kita kalau kita nggak berusaha tuh. Nah, tapi ya gitulah, mungkin dia udah terlalu stres mikirin hidupnya sampai dia kayak gitu. Dan dia kayak apa ya, nge-challenge lagi dirinya. Dia kayak nantangin lagi dirinya, ayolah aku bisa gitu. Mulai besok aku harus bisalah kendalikan perasaanku. Aku kan orangnya biasanya pakai logika. Aku nggak mau lah baper. Janganlah baper sama kamu lagi. Nah, dia ngerasa gitu. Dia nggak mau bawa perasaan lagi, nggak mau baper. Ya, menantang diri lah, menantang diri sendiri, nge-challenge diri sendiri. Ya janganlah, enggak lah, tidaklah, gitu. Nggak suka, gelai. Ini beberapa di antara mereka ngerasa ya udah buat apa lagi gitu ke kamu. Cuma di sini ya entah dia ada kegiatan atau dia ada kerjaan atau dia lagi sendiri juga ya, dia merasa ya capek membohongi diri sendiri gitu. Di sini kan ada kartu tentang aku nggak bisa bohongi diriku sendiri. Ya kayak gimana pun aku harus jujur sama diri sendiri gitu. Jadi kalau dia misalnya lagi ngapa-ngapain, dia tiba-tiba mau terdiam, ingat kamu lagi. Dia kayak orang yang ya aku menyerah gitu. Aku memang nggak bisa lupa sama kamu. Aku sibuk juga atau ada kegiatan atau sama yang lain ya. Ujung-ujungnya gini nih, merenung lagi, melamun tentang kamu. Jadi banyak sih orang di sekitar dia yang lihat dia melamun. Entah itu orang lain, keluarganya, temennya, saudaranya, atau siapa, itu ada aja yang lihat dia melamun. Bahkan nanyain, lu tuh kenapa? Tapi dia diam aja. Ya kan dia mikirin kamu. Dia simpen perasaannya ke kamu di hatinya. Dia simpen sendiri gitu. Dia simpan rapat-rapat dan orang gak ada yang tahu. Itu dia gak mau lah orang tahu, gak mau terlihat lemah juga ya. Dan di sini muncul sisi childishnya dia, kekanak-kanakannya dia. Kadang dia merasa ya, kok aku kayak anak kecil gitu. Ya dia ngerasa gitu. Beberapa dari mereka ngerasa aja, memang aku tuh mentalku gini-gini aja. Mentalku, keberanianku ya cuma gini-gini doang. Makanya aku gak mendapat cinta sejati gitu. Andaikan bisa ya, pengennya sih ke kamu. Kan kamu kayak sesuatu kayak cinta sejati buat dia. Tapi ya gitu, muncul sisi childishnya yang merasa ya udah beginilah aku dari dulu. Aku jarang mendapatkan apa yang aku mau. Aku jarang mendapatkan siapa yang aku mau gitu.
Jadi kayak udah seperti kebiasaan ya. Kebiasaan dia sulit meraih sesuatu atau sulit meraih kamu. Jadi dia tuh ya aneh aja. Udah seperti itu malah dibiasakan, tidak berjuang. Padahal ini pengen banget loh dia ke kamu. Dia kayak pengen memiliki kamu seutuhnya. Kalau bisa kamu tuh jadi pasanganku lah, jadi pendampingku. Aku pengen punya anak dari kamu. Ada yang rasa gitu ya. Ya atau ini ada tentang anak. Ya apalagi kalau hubungan kalian udah intens gitu. Atau ini bersegi-segi ya. Kalau bersegi-segi ya begitulah Ciao Bella ya. Rodolfo, makan dulu atau mandi dulu ya, bau soalnya. Enggak lah. Lanjut ya. Ini kamu nih energinya ya, feminin. Tapi bisa vice versa. Kamu masuk feminin, apa masuk yang ini tadi ya, masculine. Baiklah, ini kamu ada kartu You've Got the Power. Wih, Pisces ya. Hai Pisces, ada Cancer, Scorpio, Capricorn. Ini kenceng ya, Libra sama Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo ya. Leo. Oke, sehat-sehat ya kalian. Jadi ini zodiak bisa energi aja ya. So kalau kamu merasa kamu adalah di baris kedua ini ya, kalau kamu di energi yang ini, aku ngelihat ini energi feminin ya. Mungkin karena kamu sudah terlatih patah hati, terlatih di blok, terlatih dicuekin lah, apalah ya. Jadi kamu ngerasa kayak semakin hari aku semakin kuat gitu. Ya aku udah pernah sih sedih sesedih-sedihnya. Udah pernah nangis senangis-nangisnya gitu, kayak orang yang ya kamu tahu sendirilah gimana ya. Gejolak batin, terkadang tertekan batin atau tersiksa batin kadang ya gitu. Sama sih kayak dia, tapi mungkin kadang fasenya bersamaan, tapi kadang berbeda. Kadang kamu dulu yang ngerasain tersiksa batinmu, tapi kadang dia duluan. Tapi ini kayak sekarang dia yang tersiksa batinnya ya. Soalnya dia tadi udah gak tahan membuka topengnya. Dia kayak orang yang capek membohongi diri sendiri karena yang dia mau itu kamu. Tuh ya, say. Nah, kalau kamu nih kayak kamu udah kuat banget ya. Kamu strong banget. You've got the power. Jadi kamu udah dapat kekuatan lebih dari semesta. Kamu kayak orang yang ya kalau dia nanti hadir lagi atau memang dia muncul kembali, aku siap kok. Dia mau sayangi aku, syukur. Dia mau nyakitin aku lagi ya nggak apa-apa. Sudah terlatih gitu. Dan ini kekuatan bisa juga kamu udah menjadi jiwa baru atau jiwamu bertumbuh ya. Kamu di sini beberapa ya entah udah mengalami atau lagi di proses awakening ya. Kamu lagi terbangun spiritual. Kamu memandang koneksi ini sebagai perjalanan spiritualmu, bukan harus menjadi bersatu dengan kamu gitu. Di sini kamu nggak terlalu fokus sih kepada penyatuan atau gimana. Kamu lebih kayak ya memang aku mencintainya, memang aku sayang sama dia, tapi aku juga masih rada-rada kesel ya, masih rada-rada ingat kesalahannya gitu. Ya mungkin beberapa kalian ada yang memang udah ikhlas, udah memaafkan. Tapi kan untuk melupakan nggak segampang itu ya, say ya. Untuk melupakan kelakuannya itu nggak segampang itu ya. Ya manusiawi lah, cuma pelan-pelan lakuin gitu kak ya. Buang rasa sakit hati itu. Jadi
Ya ini beberapa kalian kamu tuh dapet energi yang apa ya, benar-benar subur gitu. Ini beberapa kalian mungkin kamu bisa diberikan rezeki berkah, entah ini udah terjadi atau nanti. Kayak ada kesuburan yang bakalan dikasih buat kamu, entah rezeki kamu subur, karir kamu nanti subur, atau ya kamu subur. Badan kamu bisa subur gitu. Ini beberapa kalian yang ya sebelum koneksi ini nggak gimana-gimana, tapi setelah koneksi ini bisa nambah berat badan. Tapi ada juga yang kebalikan ya, kemarin itu lumayan tapi udah menjalani koneksi jadi kurusan. Nah, jadi ada yang kurusan, ada yang gemukan. Ya tergantung keinginan sih. Kalau kamu memang niat pengen agak kurusan ya bisa kurusan, tapi kalau memang pengen gemuk bisa gemuk gitu. Cuma aku ngerasain di sini kalau yang udah punya pasangan ya, entah dianya entah kamu, atau ya di antara kalian mungkin beberapa ada yang udah kawin ya, kawin gitu. Jadi ya mungkin ada faktor tentang anak, entah di pihak dia atau kamu tuh ada yang mengandung gitu. Jadi agak susah lepasnya dengan siapa gitu ya, atau kamu sama dia kayak gitu. Ya nggak semua sih ya. Terus di sini apa yang kamu minta sebenarnya bisa dikasih ya. Kayak Tuhan dan semesta berpihak pada kamu kalau aku lihat gitu. Jadi ketika kamu udah ngelewati fase-fase sakit ya, ada kesakitan, kekecewaan, kehilangan atau apa, terus kamu ada kebangkitan spiritual ya, di saat itu sebenarnya semua hal-hal negatif, semua pembayaran karma itu selesai gitu. Jadi kamu kalau udah jadi jiwa baru atau jiwa bertumbuh ya, kamu sebenarnya tinggal menuai aja hal-hal baik. Ini kamu mau minta apa, mau pengen apa, sampaikan sama yang di atas. Sampaikan di doa-doa kamu ke yang maha kuasa gitu. Kamu pengen rezeki, pengen karir, pengen kaya, bilang aja. Ya mudah-mudahan ya Tuhan ngabulin doa kamu. Di sini kan juga ada emotional healing. Ini tentang ya ketenangan secara emosional ya. Kamu perlahan udah sembuh gitu. Luka batin kamu perlahan sembuh. Yang tadinya sulit ikhlas jadi udah ikhlas, sulit memaafkan jadi udah memaafkan. Nah, yang untuk melupakan ini yang memang agak berat ya. Oke lah, it's okay. Lanjut ya, Kak. Oke, ini shuffle dulu. Yang mau minum, minum dulu ya. Kita clarify lagi. Tuh, ada Taurus. Ada yang bingung sama Taurus, atau Taurus lagi bingung. Bisa vice versa ya. Entah Taurusnya yang bingung atau ada seseorang yang bingung sama Taurus. Ada Virgo sama Capricorn juga kayak gitu. Mungkin Capricorn lagi bingung ya sama sesuatu. Ini elemen earth sih, elemen tanah. Kayak perasaan sama pikiran bentrok gitu. Hati sama logika gue bentrok. Logika gue bilang gue tuh harusnya gini, gue harusnya mikirin kayak gini loh yang pas, atau gue sama ini aja daripada sama lo, atau gue lagi ada masalah keuangan, lagi ada masalah cuan gitu ya. Jadi lo nomor sekian, tapi tetap aja gue bingung karena ternyata lo tuh penting buat gue. Cie. Ya beberapa gitu, say. Nah dia jadi kayak ya tersiksa lah batinnya. Sebenarnya kalau gue jadi diri sendiri ya harusnya kan gue perjuangin lo aja gitu. Tapi kan yang dilakuin apa? Tidak sesuai dengan keinginannya.
Dia pengen apa, yang dia perjuangin apa, gitu. Dia pengen siapa, yang dia perjuangin siapa, gitulah. Oke. Jadi dia juga ada Aries, Leo, Sagittarius, ya. Ada yang menyerah, ya. Mungkin menyerah. Menyerah sama Aries, atau Aries menyerah. It's okay lah, nggak apa-apa. Ada waktunya untuk tidur, ya. Kalau mau tidur, tidur dulu. Kan capek, kan koneksi gini. Itu Aries, Leo, Sagittarius. Ini ya, kalau energi Aries, Capricorn sama Scorpio, ini yang apapun mau kamu afirmasikan bisa terwujud, ya, gitu. Tapi afirmasikanlah itu tanpa ego. Atau ini dia, ya, dia berafirmasi ini berupa khayalan kalau menurut aku, ya. Soalnya ini tadi ada seseorang memandang bulan, ya, bulan, datangkanlah Rosalinda tanpa aku harus berjuang. Apaan tuh kayak gitu, ya kan? Nah, bulan datenginlah si Rudolfo tanpa aku harus berbuat apa-apa. Ya, itu kan hayalan, say, ya. Jadi dia kira gini, kalau emang lu cinta sejati gue, lu pasti akan kembali, lu pasti nyariin gue. Walaupun gue blok, walaupun gue batesin akses, lu pasti berjuang. Lu kan bisa make akun yang lain, lu kan bisa bikin nomor lain, bikin akun lain buat nyari gue. Nah, yang kayak gitu. Jadi ya lucu aja membuat pemikiran atau dia punya asumsi sendiri lah. Kayak gitulah pernyataannya, ya. Kalau kamu memang cinta sejatiku, pasti kamu ke aku lagi. Kan lucu gitu, say, ya. Kamu harus ke dia lagi. Nah, padahal ya kalau dipikir-pikir, emang apa sih yang udah dia perjuangin ke kamu sampai dia menuntut kayak gitu? Harusnya kan yang ngomong gitu kan kamu, ya. Ini bisa vice versa. Siapapun yang pernah menyakiti, itu sebenarnya nggak boleh ngomong gitu. Kalau kamu cinta sejatiku, kamu akan ke aku, bla bla bla, ya. Itu sama aja egois. Kalau kita pernah menyakiti, harusnya kita yang mengejar, harusnya kita yang berjuang, gitu. Yang udah tersakiti sebenarnya yang layak bicara seperti itu. Aku kan udah memberi yang terbaik, aku udah lakukan yang terbaik, gitu. Jadi kalau kamu cinta sejatiku, ya pasti kamu ke aku lagi. Tapi kalau kamu nggak ke aku, ya kamu bukan yang terbaik. Sesimpel itu. Enggak lah, nggak simpel lah. Ribet kok, ya kan? Akhirnya apa tuh, the tower moment. Ngerasa duar gitu. Egonya runtuh. Kan terlalu ego ya ngomong kayak gitu. Kalau lu memang yang terbaik, lu cinta sejati gue, bla and bla and bla, lu pasti harus ngejar gue, nyariin gue, meskipun gue batesin ini. Nah, tuh. Jadi ya, kalau manusia yang egois sulit mendapatkan orang yang dicintai karena nggak mau berjuang, gitu. Jadi jangan salahkan orang yang terbaik itu bisa pergi karena tidak diperjuangkan. Ya pada akhirnya kan mungkin setelah semua terlambat dia baru ngerasa ya duar aja gitu. Egoku runtuh lah, kayak orang yang ya memang aku terlalu egois, ini ego nggak guna juga gitu. Akhirnya kan aku kehilangan kamu tuh. Terus ya akhirnya dia merasa sampai kapan ya aku harus menanggung rasa menyesal gitu. Ini ada penyesalan sih kalau aku lihat, ya. Virgo, Taurus, Capricorn, ada penyesalan. Ini ada energi Cancer, ya, Pisces, Scorpio. Akhirnya setelah dia tahu nih, ya mungkin udah terlambat,
atau aku udah sulit taklukkan kamu, jadi aku membentengi diri lagi, aku menarik diri lagi, menutup diri lagi. Tapi tetap aja gak bisa bohong sama diri sendiri kalau aku menginginkan kamu. Ini ada yang twin flame-nya, twin flame parah ya, mirror banget energinya. Jadi ya, kamu pernah tersakiti, habis itu dia yang tersakiti. Jadi mirror gitu ya, makanya error. Kalau dipikir-pikir sedih sih, sedih banget. Cuma nggak usah baper kak ya, happy aja lah. Oke, yang penting kan dicek energinya, ya nggak? Ini ada Leo. Leo. Oke. Sagittarius ya, sama Aries. Jadi ini kalau aku lihat, ya kamu ngerasa kamu perlu membuka lembaran baru. Kamu rasa kamu berhak bahagia, ya. Kamu merasa ya, kalau aku nggak bisa lagi dapat kebahagiaan sama dia, aku bisa kok ciptakan kebahagiaan sendiri. Ya, beberapa kalian ini kan kamu disayangi juga sama yang lain. Ada kok yang sayang sama kamu, ya. Nggak harus dia. Entah orang di sekitarmu, keluargamu, saudaramu, teman-temanmu, atau orang di sisimu, atau orang baru atau siapa ya. Ada kok sebenarnya yang bisa sayang sama kamu. Jadi kamu merasa ya udah, dia nggak bisa kasih kebahagiaan, maunya dia dibahagiain aja. Ya oke, aku cari kebahagiaanku. Aku inginnya membahagiakan dan dibahagiakan. Menurut kamu, itulah yang balance, itu yang seimbang. It's okay. It's okay, ya, sis, bro. Lanjut. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Lebih kencang Libra ya kayaknya. Ya beberapa lah. Tidak patokan zodiak juga. Jadi aku lihat kamu tuh berusaha memanifestasikan harapan-harapan kamu ya. Ini beberapa kalian mungkin masih ada yang mau mendoakan gitu, entah mendoakan dia atau mendoakan yang terbaik. Ada di antara kalian yang masih mau manifestasi juga ya, kayak aku bilang tadi. Manifestasi itu kayak ya, mungkin kamu bicara dalam batinmu, kamu bicara dalam hati, atau kamu sampaikan ke doa supaya dia itu di sana berubah menjadi lebih baik dan mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Beberapa kalian masih ada yang gitu. Karena kamu selalu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ini beberapa kalian ya kuat banget gitu intuisi kamu ya. Mungkin karena kamu udah sering nonton tarot, sering lihat tarot, jadi kayak orang yang ya namanya udah lebih spiritual gitu ya, udah lebih sering dapat pencerahan, jadi banyak cakra, banyak apa ya, pokoknya intuisi kamu tuh tajam gitu, cakra-cakra terbuka, terus segala sesuatu ya, yang tidak harus dilihat oleh mata, yang tidak harus tidak harus didengar oleh di telinga ya. Ribet banget ngomongnya. Pokoknya apapun itu yang nggak mesti harus kita lihat, yang nggak mesti harus kita dengar dengan telinga, ya sebenarnya bisa dirasakan semuanya dengan hati, bisa semuanya dirasakan dengan perasaan, dengan intuisi kayak gitu. Jadi walaupun misalnya nih nggak harus nggak harus ketemu lah, nggak harus bicara sama dia juga, kamu merasa ya udah, aku udah rasakan kok energi dia gitu. Kan ada tarot juga. Apalagi yang hampir tiap hari atau ya tiap hari lihat tarot kan pasti ngerasa ya mau kayak gimana juga dia, yang penting aku udah tahu energinya. Itu udah cukup sih.
beberapa kalian gitu. Jadi di sini kamu udah menutup siklus toksik sih, atau perasaan-perasaan toksik itu udah kamu lepaskan. Kamu lebih kayak orang yang, ya aku sekarang hidup mengalir aja ya, aku serahkan sama yang maha kuasa, aku yakin semesta itu bekerja di hidup aku. Nah, mungkin kamu rasa gitu. Terus kamu juga menjadi orang yang tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu berharap. Ya, kamu juga nggak terlalu ngarep dia mau datang kah atau dia mau bicara juga, kamu merasa ya, udahlah itu terserah dia aja mau gimana. Sekarang jalani hidupku aja, fokus ke kerjaanku, fokus ke ya apapun lah di hidup kamu ya. Tapi ya kekepoan itu masih ada kok ya. Masih mau kok nyari tahu tentang dia. Ya lebih kayak cek energinya gitu di tarot. Kan kalau cek energinya di tarot kan setidaknya jadi kayak bikin lega lah, bikin tenang gitu. Memang kamu udah nggak menyerap energi toksik lagi, kamu lebih kayak menyerap pencerahan gitu. Jadi pencerahan dari tarot itu bisa membuat kamu tenang gitu. Bagaimana realitanya dia ke kamu juga kamu lebih kayak ya ikhlas aja gitu, legowo atau bodoh amat. Ada yang gitu ya. Ya aku sih secara kenyataan udah bodoh amat sih ke dia. Ya kalau cek energinya pengen tahu aja gitu. Kalau energinya bucin ke aku ya seneng lah, masa enggak. Kalau energinya kangen ke aku ya aku senang, tapi ya senang aja gitu, nggak harus baper. Itulah. Oke. Kita lihat yang ini ya. Ini the last cardnya, deck yang akhir ya. Nah, di sini dia tuh, aku rasa ya, pengen banget bilang ke kamu, batin aku tersiksa banget. Apa kamu juga seperti itu? Batinmu tersiksa? Ya, kamu juga lah merasakan. Cuma kan, mau gimana ngomongnya ke dia gitu. Dianya aja nggak nanya kamu. Dianya aja nggak nanya kabarmu. Nggak komunikasi denganmu kah atau apa. Ya istilahnya gitu. Dia mau tahu tapi dia nggak nanya gitu. Dia mau bicara tapi dia nggak buka komunikasi. Itulah. Terus di sini mungkin kamu bertanya-tanya maunya dia ini apa ya. Aku sebenarnya udah mau melepas tapi kok teringat lagi ya sama dia. Aku kayak merasa langkahku ke depan itu ketarik-tarik ke arah dia lagi gitu. Apalagi kalau mimpi ya, mimpi itu kan nggak disengaja kan. Apalagi kalau kamu tidurnya nggak mikirin dia gitu, terus pas tidur mimpiin dia, kan zong banget gitu ya. Enggak lah ya, nikmati aja say. Cuma ini beberapa kalian ngerasa ya udah ngerasa lepas aja, ngerasa plong. Kalaupun rada-rada galau itu paling sedikit gitu. Kalau teringat dia juga ya kan nggak usah dihayati banget kan, hayati sudah lelah say ya. Tapi ini dia sebenarnya terlihat ya, aku kayak orang bodoh sih. Aku nggak tahu ngapain soalnya. Aku nggak tahu harus apa. Beberapa di sini dia pengen bilang, aku sangat menginginkan kehadiranmu. Aku sangat menginginkan kehadiran kamu karena kamu paling sabar banget ya memahami aku. Ini kayak lagi ada sesuatu di hidupnya. Nah, banyak keburukan yang terjadi di hidupnya. Bisa aja dia punya masalah, konflik ya, entah kerjaan, keuangan, atau ada konflik dia sama yang lain. Ya, entah sama siapa gitu. Jadi dia ini sensi gitu.
lagi emosi-emosinya. Terus dia kayak pengen bilang, pengen deh ada kamu. Kalau ada kamu kan, kamu tuh orangnya menenangkan aku. Apalagi kalau kamu orangnya sabar. Ya, kalau orang emosi kayak gini atau toxic gini kan butuh energi positif dari kamu. Gitu. Beberapa di sini merasa ya udahlah. Mungkin ini harus disikapi dengan bijak juga gitu ya. Entah di pihak kamu atau dia. Ada kayak semacam ini rasa seperti godaan ya. Ya kalau sudah bersegi-segi ini bisa aja godaan, ujian, ya supaya kita bisa mengendalikan diri gitu, supaya tahu ini tuh cinta apa godaan. Nah ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kayak ya dia merasa mungkin ini kayak godaan. Kalau aku tergoda aku jadi nggak fokus sama yang lain gitu. Ya bisa aja kamu ngerasa gitu. Tapi apapun itu ya, cinta itu kan anugerah. Cara menyikapinya aja yang harus disikapi dengan bijak gitu. Ini cinta yang dimaksudkan untuk apa? Untuk memiliki kah? Atau untuk ketulusan doang? Atau untuk kebangkitan spiritual aja? Nah ada yang seperti itu. Ya, tapi memang yang parah, yang ribet itu kalau koneksi spiritual. Itu tuh harus benar-benar kamu pelajari baik-baik. Karena ya kadang kita merasa nggak mungkin, ternyata ada aja petunjuk yang membuat ini kayaknya mungkin. Mungkin bersatu gitu. Ya beberapa ya. Oke, kita lihat huruf sama angka. Aku kasih huruf dan angka ya, say. Huruf dulu. Ini mungkin di namanya atau kamu. Itu cukup ya. Satu lagi. Ada Q, ada F, O, L, Y, H, B, K, A, X, D, E, M, C, G, N, T, ada I. Oke. Sekarang angkanya. Ini bisa di tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial ya. Anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, apa aja sih ya. Bisa kaitan ke dia atau kamu. Oke. 22 ini mirror ya. 29, ada 3, ada 1, 20, 31, ada 2, ada 6, 23, 19, 10, 21, 8, 24, 30, terus ini ada 18, 26, 28, ada 4 sama 17. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.